Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nafis Muhajir, selaku pengajar di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Al-Quran merupakan pemberian karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa bagi seluruh umat manusia, khususnya sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Juga berisi di samping sebagai sumber hukum kita, Al-Quran berisi tentang peristiwa-peristiwa besar terhadap peradaban dunia, khususnya peradaban Islam, serta juga berisi tentang kisah-kisah umat terdahulu yang dapat kita jadikan ibroh dan pelajaran di setiap aktivitas kehidupan kita untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki, yaitu kebahagiaan akhirat. Sebagai langkah awal untuk orang yang mau menghafalkan Al-Quran, saya kira sebelum memulai untuk menghafal, sebaiknya dan seharusnya mungkin kita harus bisa membaca atau melafalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Karena menurut pribadi, menurut pengalaman saya, ketika seorang penghafal Al-Quran memulai proses awal menghafal dengan tidak membaca Al-Quran tersebut dengan baik dan benar, akan mendapatkan masalah di kemudian hari. Ketika saya mengajar, mendapatkan anak-anak atau orang yang menghafalkan Al-Quran seperti itu, ketika kesalahan yang pertama, ketika ia mungkin kadang tidak membaca dengan baik dan benar, maka kesalahan itu akan diulang-ulang dan seterusnya sampai ia menyelesaikan Al-Quran 30 juz bahkan. Maka dari itu penting saya kira untuk memulai menghafal Al-Quran itu kita berusaha untuk membaca Al-Quran, melafalkannya itu dengan baik dan benar. Kemudian secara logika pun, apakah kita melupakan fardu ain, yaitu membaca melafal Al-Quran dengan baik dan benar, kemudian mencari atau mengejar fardu kifayah, yaitu menghafal Al-Quran itu sendiri. Maka itu secara pribadi saya kurang tepat. Kemudian kenapa kita diharuskan untuk atau dianjurkan sebelum menghafal itu bisa membaca dengan baik dan benar? Karena memang Allah itu menurunkan Al-Quran juga dengan bacaan yang fasih, dengan bacaan yang benar. Karena itu pun akhirnya kita pun harus memulai hafalan kita dengan membaca Al-Quran atau melafalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Saya kira menghafal dengan cepat untuk segera hatam itu boleh-boleh saja. Tapi pada dasarnya menghafal Al-Quran itu harus dengan kesabaran dan ketelatenan
dan juga tidak tergesa-gesa untuk menyelesaikan 30 juz. Karena apa? Karena ketika biasanya untuk pemula atau yang baru menghafal Al-Quran itu biasanya ingin cepat-cepat selesai, ingin cepat-cepat hatam 30 juz. Ia tidak, di benaknya tidak memikirkan atau terbesit di benaknya itu bagaimana ia dapat merawat dan menjaganya. Karena sebenarnya prestasi ketika kita menghafal Al-Quran bukan bagaimana ia dapat menyelesaikan Al-Quran itu dengan cepat, tetapi bagaimana ia dapat merawat dan menjaga Al-Quran itu sampai akhir hayatnya. Maka dari itu kita nikmati saja dalam menghafalkannya. Artinya mulai dari awal sampai akhir bisa kita dengan aktivitas yang lain, kita lakukan dengan aktivitas yang lain. Kemudian menurut saya prestasi sebenarnya orang penghafal Al-Quran bukan bagaimana ia cepat menyelesaikan Al-Quran tersebut, tetapi bagaimana ia dapat merawat dan menjaga Al-Quran itu sampai akhir hayatnya. Maka nikmati saja aktivitas itu, yaitu aktivitas menghafalkan Al-Quran. Ketika kita menghafalkan Al-Quran mungkin akan menemui kesulitan-kesulitan, karena aktivitas tersebut diulang-ulang setiap hari, mulai pagi, kemudian siang, kemudian malam. Begitupun Kanjeng Nabi Muhammad SAW turun Al-Quran kepada beliau itu juga melalui proses yang panjang. Maka saya kira proses dan perjuangan yang panjang dalam menghafalkan Al-Quran itu juga berbeda dengan ketika kita cepat menyelesaikan hafalan Al-Quran. Ini penting menurut saya juga membaca Al-Quran secara tartil. Ini juga menjadi PR yang berat sebenarnya bagi seorang penghafal Al-Quran yang mereka tidak biasa membaca Al-Quran dengan tartil. Ya, sering kita jumpai di tengah masyarakat ketika ada syukuran atau kegiatan di tengah masyarakat, kita sering mendengar beberapa orang menghafal Al-Quran membaca secara cepat, akhirnya meninggalkan hukum-hukum tajwid di dalamnya. Makhorijul hurufnya lepas, sifatul hurufnya lepas. Maka penting bagi kita untuk selalu membiasakan membaca Al-Quran dengan tartil, terutama bagi seorang penghafal Al-Quran. Kemudian kenapa tartil ini begitu penting bagi kita? Karena di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan seperti di surat Al-Ahzab, di surat Al-Furqan, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Di situ Allah menyebutkan bahwa kita ini dianjurkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Dan juga Nabi Muhammad SAW ketika malaikat menurunkan wahyu
Nabi Muhammad SAW di situ beliau tergesa-gesa. Di situ sebutkan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Beliau tergesa-gesa untuk mengucapkan, maka la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi, jangan gerakkan lisanmu wahai Muhammad lita'jala bihi. Nah, kemudian thumma inna alaina jam'ahu wa qur'ana, sesungguhnya kami yang akan menghimpunnya di dalam dadamu. Maka ini pesan dari Allah untuk Kanjeng Nabi Muhammad, bahwa kami yang akan memudahkan dalam hatimu untuk menghafalkannya. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'an, maka ketika dibacakan, maka ketika selesai barulah kamu membacanya. Tsumma inna alaina bayana, kemudian kamilah yang akan menerangkan tafsir dan makna dari apa yang telah diturunkan. Saya kira bagi seorang penghafal Al-Quran, kunci utama keberhasilan terletak pada keistiqomahan ia menjaga dan merawat Al-Quran tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau sabdakan, ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling disukai oleh Allah adalah yang terus dilakukan meskipun ia sedikit. Oleh karena itu, bagi seorang penghafal Al-Quran, menurut saya ini adalah fardu ain bagi mereka yang ingin berhasil dalam menghafalkannya. Kemudian ada ungkapan qalilun qarra khairun min katsirin farra. Nah, di sini sangat berhubungan dengan apa yang telah disabdakan oleh Nabi, bahwa meskipun itu sedikit, tetapi kalau dilakukan terus-menerus itu akan lebih baik daripada banyak tapi itu jarang dilakukan. Untuk itu saya kira istiqomah dalam merawat dan menghafalkan Al-Quran ini sungguh sangat penting bagi kita sebagai penghafal Al-Quran. Seorang penghafal Al-Quran, ia menggunakan metode apapun itu, semudah apapun metode itu, secepat apapun metode itu, tetapi kalau ia tidak bisa istiqomah untuk merawat dan menjaga Al-Quran, maka saya kira ini adalah kegagalan. Oleh karena itu, sebagai penghafal Al-Quran harus mempunyai prinsip yang kuat untuk selalu konsisten dalam merawat dan menjaga Al-Quran yang telah ia hafal. Baik ketika ia dalam proses menghafal ataupun ketika ia sudah menyelesaikan hafalan 30 juz. Ini juga penting, saya kira, hal yang mungkin kadang dilupakan oleh seorang penghafal Al-Quran, yaitu ikhlas untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas merupakan ibadah yang mungkin berat dan sulit dilakukan oleh manusia. Maka dari itu, selalu tanamkan sifat ikhlas, tanamkan rasa ikhlas untuk menghafal Al-Quran tersebut, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk apa,
atau untuk siapa? Untuk itu kita sebagai penghafal Al-Quran harus selalu menanamkan rasa ikhlas, apalagi hanya untuk mencari pujian atau sombong-sombongan, atau bahkan untuk hanya memamerkan kepada teman atau orang lain. Saya kira sangat kecil sekali dan sangat rendah sekali Al-Quran bila kita menghafalkannya hanya untuk mencari keduniaan. Bahkan Al-Quran sebagaimana difirmankan, seolah-olah Allah mengancam bagi mereka yang menjual ilmu hanya untuk mengejar dunia. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Mari kita tampakkan di tengah masyarakat bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang mahal harganya. Jangan kita tampakkan bahwa Al-Quran ini rendah di mata masyarakat. Maka ada peringatan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau berkata, irfa'u ru'usakum fa innahu qad dhahara lakum at-tariq. Wahai ahli Al-Quran, wahai penghafal Al-Quran, angkatlah tinggi-tinggi kepalamu. Sesungguhnya jalan kau menempuh ini, yaitu menghafal Al-Quran, adalah sesungguhnya jalan yang benar. Maka saya teringat dengan guru saya. Beliau berpesan pada murid-muridnya, janganlah kalian sebagai penghafal Al-Quran hanya menghafal untuk tujuan tertentu, tetapi harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk dipuji atau mendapatkan sesuatu darinya. Karena itu beliau mewanti-wanti ketika diundang, baik itu khatmil Quran atau kegiatan yang lain, beliau memberikan pesan bahwa itu semua hanya sesuatu yang kecil, jadi bukan sesuatu yang besar. Sebenarnya kenikmatan sesungguhnya yaitu ketika kita berada di akhirat kelak, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seorang penghafal Al-Quran yaitu ahlul Quran, ahlullah. Seorang penghafal Al-Quran adalah keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga dalam kita menghafal Al-Quran selalu dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menjadi ahlullah yang telah diberikan derajat khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.